Ini backgroundnya sedikit, jadi saya kenal sama Pak Ukto ini belum lama ya. Mungkin pertama kali ketemu kita di BDI, Dumai. di BDI. Oh, BDI dulu ya. Iya, iya, pernah di BDI ya. Iya, iya, betul. Kita ketemu di BDI, cuman mungkin belum sempat ngobrol banyak dan terakhirnya memang kalau nggak salah bulan Februari kemarin ya saya ke Dumai. Mm-mm. Bulan Februari sebelum di lockdown. Iya. Puji Tuhan ya kita bisa ketemu dulu ya baru lockdown. Ya, dan saya mendapati bahwa Pak Ukto ini adalah seorang yang sangat passionate di sisi pelayanan, tapi juga sisi profesionalnya juga tidak tanggung-tanggung kayak gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang saya kenal, eh, saya sempat bahas di bukan interview ya, saya sempat bahas di bincang-bincang sama teman kemarin yang soal Eh, keuangan, bahwa kita mendapati kadang-kadang anak Tuhan ini jika eh, sungguh-sungguh dengan Tuhan kayak gitu, biasanya pekerjaannya biasa-biasa aja kayak gitu. Atau kalau dia pekerjaannya hebat sekali, kerohaniannya biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, tapi saya dapati bahwa Pak Ukto dari sisi pelayanan berbuah, dari sisi pekerjaan juga eh, berbuah kayak gitu. Jadi makanya saya kemarin pengen minta Pak Ukto interview singkat, bincang-bincang soal profesionalnya Pak Ukto, bukan soal pelayanan. Karena kalau soal pelayanan, kita ya, udah ngomong banyak kemarin ya Pak ya. iya. Ya, jadi bisa Pak Ukto introduce sedikit Pak Ukto ini siapa, lalu Hmm. pekerjaannya sekarang di bidang apa, dan apa yang Pak Ukto lakukan sehari-harinya. Oke. Ya, saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan agribisnis and food di Dumai. Nah, sebetulnya ini adalah perusahaan ini adalah tempat kerja saya yang pertama gitu ya. Jadi saya menyelesaikan pendidikan saya dari Yogyakarta. Saya sebetulnya background saya adalah teknologi hasil pertanian. Jadi saya angkatan tahun 2000. Lalu begitu lulus, saya sempat juga sih bergumul. Setidak-tidaknya saya hitung persis 1 tahun, 1 hari saya itu nggak punya kerjaan. Jadi habis lulus, habis wisuda nggak ada kerjaan. Puji Tuhan ya cari kerja sana sini, akhirnya direkomendasikan sama dosen untuk mencoba melamar pekerjaan di salah satu perusahaan agribisnis di Surabaya waktu itu. Lalu saya 1 tahun bekerja di Surabaya sebagai personal NGA officer pada waktu itu tahun 2006 sampai dengan 2007. Lalu di tahun 2007 saya pindah ke Tarjun di Kalimantan Selatan, di Kota Baru tepatnya. Nah, di sana saya sebagai personal section head. Jadi Tuhan membawa saya di sana di Tarjun di Kalimantan Selatan. Lalu di tahun 2010 itu saya sempat pindah masih di perusahaan yang sama, tapi di divisi yang berbeda. Jadi dari agribisnis saya ke divisi telekomunikasi. Pada waktu itu saya bekerja sebagai HR regional untuk wilayah Jawa Timur, Bali dan Lombok. Nah, di lagi ke justru gereja mewasiatkan di dari awal bekerja gitu ya. Kemudian setelah di komunikasi 1 tahun setengah tahun saya komunikasi, lalu kemudian punya kesempatan untuk kembali lagi ke agribisnis. Kebetulan pada waktu itu agribisnis sedang membangun unit yang baru di Dumai. Jadi tahun 2012 saya kemudian um,
dipindahkan kembali ke agribisnis dan membawahi HR. Jadi saya bekerja sebagai Head of HR Unit di perusahaan agribisnis di Dumai. Kira. Sebentar, Pak. Halo? Halo, ya. Iya. Kayaknya internet. Sempat terputus. Iya, kayaknya internet saya tadi sempat low. Sempat low ya. Oke, ini udah nyambung lagi. Oke, siap. Oke, jadi sekarang Pak Ukto di area human resource ya intinya ya Pak ya? Ya betul. Human resources. Nah, jadi sekarang kegiatan Pak Ukto selama mungkin kurang lebih 4 bulan terakhir ya, waktu pandemik ini merajai dunia. Jadi ya kita tahu lah semua sektor terdampak ya Pak ya, semua sektor juga dalam tanda kutip mungkin susah ya kalau kita ngomong. Jadi kalau dari sisinya Pak Ukto sendiri dengan pekerjaan sebagai human resource, apakah terdampak atau dampaknya minim seperti itu? Iya, jadi sebetulnya waktu dari awal-awal pandemi itu juga sebetulnya udah menjadi masalah sebetulnya buat di HR sendiri ya. Bagaimana kita melihat dampak daripada pandemi ini, terutama pada waktu itu adalah yang paling pertama yang sebetulnya yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya karyawan atau orang-orang yang bekerja di perusahaan itu jangan sampai mereka itu kena terjangkit gitu ya. Itu yang paling pertama ya. Jadi yang paling pertama adalah kita mau selamatin dulu karyawan ini gitu ya. Jadi di awal-awal pandemi itu kita juga udah mulai mempersiapkan gimana caranya supaya karyawan itu jangan sampai ada yang terkena penyakit ini gitu ya, COVID-19 ini gitu. Nah, jadi prosedur, aturan itu kita buat karena kita tahu bahwa ini sangat beresiko. Karyawan itu pasti punya resiko tinggi gitu ya. Jadi prosedur mengenai pencegahan penyebaran COVID itu menjadi hal yang utama yang untuk kita selesaikan. Nah, tentu saja pandemi ini berdampak bukan saja kepada karyawan ya, tapi juga terutama adalah kepada bisnisnya sendiri. Sangat gitu. Jadi pandemi ini itu membuat segala sesuatu itu berubah cepat, termasuk juga bisnisnya, proses bisnis sendiri gitu ya, itu juga mengalami perubahan gitu. Jadi bagi kami dan juga bekerja sebagai HR, pandemi ini benar-benar sangat berdampak. Satu, kita harus menjaga karyawannya supaya jangan sampai terkena. Yang kedua adalah kita harus mensupport bisnis harus tetap berjalan. Bisnis berjalan, karyawannya juga semua harus bisa, jangan sampai ada yang kena. Kalau begitu ada yang kena, tentu saja industrinya untuk sementara pasti di lockdown, nggak boleh ada aktivitas dan seterusnya. Jadi kita jaga supaya hal-hal seperti itu tuh jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, puji Tuhan sih sebetulnya sejauh ini protokol kesehatan itu karyawan bisa jalanin dengan baik gitu ya. Kemudian produksi sendiri walaupun tidak seperti biasanya mengalami penurunan, tapi puji Tuhan masih tetap berjalan gitu ya. Karyawan juga tetap bekerja seperti biasa. Mungkin karena kami bekerja di agribisnis ya dan food ya. Jadi pemerintah juga mendorong supaya industri-industri yang termasuk strategik itu harus tetap beroperasional, tetap berjalan seperti biasa. Tapi pada dasarnya dampak daripada pandemi ini sangat besar sih. Sebagai HR kita juga hati-hati bahwa jangan sampai ada karyawan yang harus kehilangan pekerjaan.
minimal kalau kita harus atur supaya jam kerjanya, operasionalnya bisa jalan dan seterusnya gitu ya. Saya paling concern adalah bagaimana supaya karyawan tetap bekerja, karena masanya udah sulit. Kalau sampai kehilangan pekerjaan itu menjadi pukulan yang luar biasa gitu karyawan. Itu kira-kira, jadi pandemi sangat mempengaruhi. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan berarti memang fokusnya adalah protokol kesehatan dilakukan, tapi secara pekerjaan operasional berarti tetap berjalan ya Pak ya? Iya, saya sih ngelihatnya HR itu adalah partner, justru HR adalah partner bisnis. Jadi keberadaan HR adalah bagaimana mensupport supaya bisnis tetap jalan, apapun kondisinya. Nah justru pandemi ini menjadi tantangan bagi kita untuk sebetulnya seperti apa sih orang-orangnya gitu ya, ngelihat ya. Nah di dalam ujian kita ngelihat orang tuh sebetulnya orang yang seperti apa, kualitas seperti apa gitu ya. Jadi pandemi ini juga menjadi berkat juga sih dalam tanda kutip ya, untuk melihat sebetulnya sejauh mana kualitas gitu. Oke, berarti kalau dari sektor yang tempat Pak Okto bekerja, dampaknya mungkin tidak terlalu besar lah ya. Karena memang dari pemerintah sendiri juga harus tetap mendukung mendukung kegiatan ekonomi dan juga mendukung apalagi di sektor-sektor yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat ya, seperti itu. Nah, kalau dari HRD sendiri nih Pak, sekarang ini kan ya saya nggak tahu angka pastinya ya, cuman terakhir kalau saya baca itu sudah katanya dari COVID-19 ini itu ada kurang lebih 3 juta orang yang terdampak secara pekerjaan nih di Indonesia sendiri. Jadi ya itu juga tidak jelas di breakdown apakah memang benar-benar kehilangan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan untuk sementara. Jadi ada beberapa sektor, ada beberapa tempat yang saya tahu juga memang tidak bisa beroperasi, tapi dia memulangkan karyawannya kayak gitu, merumahkan karyawannya. Ada yang memang digaji, masih digaji, ada yang tidak digaji tapi disupport misalnya kebutuhan pokoknya, dikasih beras, sembako seperti itu. Bahkan tapi ada juga yang benar-benar tidak digaji nih Pak. Tapi dijanjikan kalau nanti kita beroperasi kembali, kalian, maksudnya orang-orang lamanya ini, karyawannya lamanya ini adalah orang pertama yang akan kami panggil kembali. Jadi mungkin dalam sisi training segala macam juga nggak perlu di training lagi ya kalau karyawan lama. Operasional ketika sudah bisa beroperasi langsung bisa jalan. Nah, kalau dari sisi HR sendiri nih Pak, ada tipsnya nggak ya Pak ya? Misalnya Pak Okto nih sebagai seorang human resource head of human resource department ya. Fungsinya Pak Okto ini kurang lebih seperti apa nih Pak? Terus kalau misalnya Pak Okto melihat karyawan atau pelamar kerja, kira-kira apa yang pertama kali Pak Okto lihat? Kita bisa lihat kualitas karyawan sih. Karyawannya seperti apa sih sebetulnya yang kita punya gitu. Terus jadi tantangan bagi kita atau tantangan di HR adalah kita harus punya sumber daya manusia yang mumpuni gitu, yang berkualitas gitu. Maka yang kita dapatkan atau yang harusnya kita punya adalah karyawan-karyawan yang memang berkualitas gitu. Nah, orang-orang yang Nah, di tengah masa pandemi ini
kita bisa lihat sih karyawan seperti apa atau orang-orang yang seperti apa yang kita sudah punya pada saat ini. Nah, HR sebagai HRD, pekerjaan atau hal yang kita support adalah yang pertama adalah mencari kandidat karyawan terbaik. Jadi kita mulai dengan proses rekrutmen. Jadi HR ini sebetulnya adalah menyediakan karyawan yang berkualitas. Sebetulnya tujuannya sih cuma itu aja ya, kita punya karyawan berkualitas gitu. Nah, caranya mendapat karyawan yang berkualitas itu adalah satu, kita lakukan proses rekrutmen. Jadi orang yang di luar sana, di kandidat kita cari sedemikian, kita cari lalu kita dapat. Setelah kita dapatin karyawannya, karyawan itu kemudian kita latih, kita develop dia supaya dia memenuhi kompetensi yang diharapkan sama perusahaan. Orang-orang itu dilatih secara knowledge, dilatih secara skill. Kita latih mereka untuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita training mereka, kita develop mereka, kita kasih project-project mereka. Jadi talent manajemennya juga kita jalanin gitu ya, mencari kandidat yang terbaik untuk posisi-posisi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan. HR kemudian terus ngembangin, kemudian ada orang yang bekerja dengan baik, mereka akan dapat balas jasa yang baik juga. Jadi di sana kita lakukan performance management, ada orang baik dan ada orang yang kurang baik yang perlu kita kembangkan dan seterusnya. Sampai dengan orang itu akhirnya sampai pensiun atau sampai dia tidak ada hubungan kerja lagi dengan perusahaan, itu menjadi bagian pekerjaan daripada seorang HR gitu. Menarik sih, saya mengucap syukur bahwa tadi disinggung juga ya mengenai pelayanan ataupun pekerjaan profesional. Bagi saya pribadi sih sebetulnya tidak ada perbedaan antara kita ini melayani sebagai profesional atau melayani di dalam pelayanan yang sesungguhnya gitu ya, menjadi hamba Tuhan gitu kata orang ya. Jadi kalau bagi saya pribadi ya, hamba Tuhan itu ya hamba Tuhan gitu ya. Hamba Tuhan itu ya dia melayani di gereja hamba Tuhan, dia melayani di kantor ya hamba Tuhan, dia di pasar pun hamba Tuhan. Jadi betul-betul kemudian melayani dan juga ada sebagai profesional, bagi saya justru memang saling support gitu. Jadi apa yang kita lakukan apa yang kita pelajari, apa yang kita dimuridkan kita di gereja, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kita berbuah di tempat kerja. Atau apa yang kita dapatkan di tempat kerja, profesionalisme di tempat kerja, mendukung visi yang kita kerjakan di pelayanan kita. Jadi bagi saya pekerjaan pelayanan itu satu kesatuan. Contoh misalnya performance management itu ya, kan kita belajar mengenai menabur dan menuai gitu ya. Siapa yang menabur, dia menuai gitu ya. Jadi kalau kita menabur, bekerja secara profesional, hasilnya harus bagus kan. Ada sistem balas jasa katanya, kalau kita di HR itu ada sistem balas jasa. Orang yang kerjanya bagus, hasilnya kan bagus. Nah itu pendekatannya adalah pendekatan tabur tuai gitu ya. Kalau kita menabur bagus, kita akan menuai bagus. Itu udah hukum alam ya, itu udah prinsip. Jadi kalau kita karyawan itu bekerja dengan baik, pasti gajinya, bonusnya, dan hal-hal yang lain, pembayaran yang lainnya juga pasti akan bagus juga. Atau kita mau pecat orang ya. Kita mau pecat orang karena orangnya itu nggak bagus. Nah, kadang-kadang kita bisa bergeraknya atau mengambil keputusannya itu bisa emosional. Yang ini udah dilatih, dilatih, dididik, tapi hasilnya kok nggak bagus gitu ya. Nah, itu prinsipnya apa sih kalau di firman Tuhan ya? Bagi saya prinsipnya adalah gandum dan ilalang gitu. Nah, di sebuah kebun pasti ada gandum, pasti juga ada ilalang. Di pekerjaan, di kantor juga begitu, pasti ada gandum ya yang bernas, yang isinya bagus, tapi ada juga ilalang. Nah, dulu para murid mungkin berpikir bahwa udahlah kita bakar aja lah ilalang ini gitu. Tapi apa yang kemudian Tuhan jawab gitu, kalau kita bakar ilalangnya, gandumnya pun akan terbakar. Jadi apa yang kemudian kita lakukan, kita harus sampai pada masa penuaian tiba gitu. Harus sampai pada masa panen gitu. Sampai dengan kita lihat mana gandum, mana
ilalang gitu. Nah, gandum akan dikumpulkan, kemudian masuk ke lumbung, sedangkan ilalang kemudian nanti akan dibakar dan dibuang. Karyawan juga gitu. Nanti sampai dengan masanya baru akan ada pembedaan bahwa mana kambing, mana domba, mana ilalang, mana gandum. Nah, belajar dari situ, saya rasa bahwa bagi saya ya, justru pelayanan di gereja atau dimuridkan di gereja memberikan kesempatan bagi saya untuk bagaimana saya berbuat dengan aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan di kantor atau proses rekrutmen. Mencari karyawan aja ada prinsipnya loh di Alkitab ya. Orang yang seperti apa sih yang dicari gitu ya. Nah, kalau saya gitu ya, kita belajar aja sih dari Daniel 1 gitu ya. Orang-orang yang seperti apa sih yang dicari sama raja-raja ya? Orang yang Orang yang berperawakan baik, ya kan? Berperawakan baik di dalam Daniel 1 itu kan bicara soal penampilan. Nah, jadi kalau saya mau cari karyawan, yang pertama ya kita lihat fisik dulu ya, penampilannya dia dulu itu ya, meyakinkan atau tidak meyakinkan. Kan kita bisa tahu nih. Kerennya lagi, Daniel itu justru sampai berpuasa segala itu ya, vegetarian dan seterusnya itu ya, sehingga kulitnya lebih bagus gitu ya. Nah, hari-hari ini kita juga bisa membedakan ya, mana kandidat yang bernarkoba gitu ya, pakai narkoba, perokok, mabuk, dan lain sebagainya, dengan kandidat yang tidak seperti itu gitu ya. Jadi dia berperawakan baik, kemudian mengerti berbagai hikmat gitu ya, berpengetahuan banyak. Nah, prinsip-prinsip di dalam Daniel 1 itu menjadi prinsip bagi saya pribadi untuk mencari kandidat yang terbaik di dalam menjadi bagian di dalam profesionalisme gitu. Nah, kalau kita mau perusahaan kita diberkati, kalau kita mau tempat kerja kita diberkati, yang paling pertama adalah carilah orang-orang yang Tuhan pasti berkati. Nah, Tuhan pasti memberkati tempat kerja itu melalui orang-orang yang dikasihinya, melalui orang-orang yang diberkatinya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan orang yang seperti itu, kita jadi orang yang seperti itu gitu ya, atau membuat orang itu diberkati oleh Tuhan gitu ya. Jadi dunia HR itu menjadi dunia pelayanan, juga dunia profesional. Dan sebaliknya juga gitu, hal-hal profesional di profesionalisme di tempat kerja membuat pelayanan itu menjadi lebih efektif. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus dikerjakan secara profesional di dalam pelayanan, justru melalui profesionalisme itulah pelayanan itu kemudian juga menjadi efektif gitu ya, penjangkauan lebih efektif, kemudian ini ke orang-orang juga lebih efektif, ke orang-orang yang berpengaruh juga lebih efektif. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi bagi saya sih itu tadi ya, kami menjadi hamba Tuhan di dunia sekuler dan hamba Tuhan di pelayanan itu berjalan beriringan, berjalan bersama-sama. Gitu kira-kira. Jadi pelayanan itu harus mendukung sisi profesionalitas kita ya, kerohanian mendukung profesional, tapi juga dari sisi profesional juga mendukung pelayanan kita, apa yang kita dapat di dunia kerja, apa yang kita dapat di pendidikan kita, ilmunya juga harus diterapkan di dalam pelayanan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, nah ada yang menarik nih Pak. Saya kan seorang lulusan sarjana teknik nih, lebih tepatnya teknik sipil. Nah, di angkatan saya, jadi angkatan saya itu 120 orang yang bekerja di sektor sipil sendiri, itu cuman kurang lebih 20%. Dan itu setiap angkatan terjadi seperti itu. Nah, justru 40%-nya itu lari ke perbankan malah. Nah, jadi ada sebuah mungkin mislink ya kalau saya bilang ya. Jadi tidak kesesuaian antara pekerjaan dan disiplin ilmu nih. Disiplin ilmu, ya. Nah, itu kalau dari Pak Okto melihat sebagai seorang HR seperti apa ya? Iya.
Puji Tuhan sih kalau misalnya ya orang itu punya disiplin ilmu dan profesionalismenya dia itu related gitu. Itu puji Tuhan banget gitu. Itu pasti sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa banget gitu ya. Tapi kita masing-masing kita itu kan unik ya. Tuhan menciptakan kita itu begitu unik, begitu luar biasanya, sehingga kadang ada hal-hal dan rancangan Tuhan itu melebihi daripada seperti jauhnya langit dari bumi, demikian jauhnya rancangan kita dan rancangan Tuhan gitu. Kita pengennya kuliah di sini supaya kerjanya di sini, tapi Tuhan tuh punya rencana yang lain gitu. Ya, tadi Ko Michael tadi cerita kalau dari teknik sipil, kemudian justru sekarang mungkin melayani di bidang yang bukan di sipil gitu. Saya sendiri juga begitu, saya teknologi hasil pertanian, kemudian justru bekerjanya itu sebagai HR itu ya. Mungkin itu adalah passion kita ya, setiap orang punya passion walaupun sekolahnya itu di sini, tapi kemudian punya passion atau punya panggilan yang lain, kemudian mengerjakan hal-hal seperti itu gitu ya. Bagi saya pribadi sih sah-sah saja sih. Justru di sanalah kita lihat kita lihat tangan Tuhan bekerja melalui orang-orang seperti itu ya, kalau dia maksimal di dalam hidupnya ya. Kita bisa lihat ya orang-orang itu bisa luar biasa, bisa hebat. Sebetulnya sih kalau saya sih supaya kita tahu bahwa siapa Tuhan kita gitu ya. Karena seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, orang mungkin saja bisa sekolahnya lain, kemudian bidang pekerjaannya itu lain gitu ya. Sebetulnya menurut saya adalah menurut saya adalah pada waktu dia sekolah ya, menyelesaikan pendidikannya, itu adalah proses belajar sih. Sebetulnya waktu kita kerja juga kita nggak menggunakan banyak ilmu yang kita pelajari di disiplin ilmu itu kok. Jadi misalnya saya teknologi hasil pertanian gitu ya, dan saya bekerja di bidang saya, misalnya saya jadi orang yang bekerja di pabrik sebagai manajer production atau di manajer quality control. Ilmu yang saya pelajari di kampus itu juga ternyata bahwa di beberapa literatur, di beberapa sharing, hanya kurang dari 10 atau 20% saja yang kemudian dipakai pada waktu dia menjalani profesionalnya. Nah, pendidikan atau disiplin ilmu itu hanya membentuk kita secara karakter menurut saya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas, bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas kuliah itu, mengerjakan skripsi, pola pikirnya, daya juangnya, kita menyelesaikan semua itu yang kemudian membentuk kita untuk menjadi seperti apa gitu. Memang ada orang-orang tertentu yang memang mungkin menjalani secara profesional ya, maksudnya pendidikannya ini itu mungkin mereka kalau jadi dosen, jadi pengajar kan harus related kan. Kalau S1-nya teknologi pertanian, S2-nya juga seputar itu, doktoralnya juga seputar itu, dan seterusnya. Tapi bagi kebanyakan orang juga tidak selalu begitu gitu. Teknologi hasil pertanian bisa jadi HR, atau itu tadi teknik sipil bisa melayani di bidang yang kemudian bukan berhubungan dengan teknik sipil. Bagi saya sih pendidikan itu adalah hal yang baik. Pendidikan itu perlu, kita harus berpendidikan, kita harus sekolah setinggi-tingginya, kita harus bisa sekolah. Puji Tuhan kalau itu related, tapi kalaupun tidak, itu juga karya Tuhan di dalam hidup kita, menunjukkan bahwa keunikan kita dan bahwa tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saya di tengah perjalanan saya untuk di dalam bekerja, baru saya pikir, oh iya ya, saya perlu belajar juga nih belajar juga nih keilmuan ini gitu ya. Akhirnya waktu saya bekerja di Jawa Timur, di Surabaya, Malang, di telekomunikasi, saya sempat waktu itu untuk melanjutkan studi S2 saya di manajemen, di manajemen gitu ya, hanya untuk pengen tahu sebetulnya apa yang saya kerjakan sekarang ini itu ilmunya seperti apa sih gitu ya, walaupun kemudian ini nggak perlu dicontoh ya, kemudian kuliah saya nggak sampai selesai karena saya harus pindah ke Dumai, tapi
itu kesempatan juga sih untuk kemudian belajar lagi hal-hal yang baru. Nah, bagi karyawan, bagi orang-orang yang baru ya, kandidat-kandidat yang baru, kita nggak usah khawatir sih bahwa saya pendidikannya ini harus bekerja di sini ya. Idealnya sih begitu. Tapi bukankah dunia ini juga isinya juga banyak ketidakidealan gitu ya. Tinggal kita jalanin aja gitu ya, kita jalanin. Nah, karakter, justru pendidikan itu salah satunya juga membentuk karakter kita. Kuliah itu juga membentuk karakter kita. Bagaimana kita itu bisa tahan uji, bagaimana kita itu punya gitu ya, fighting spirit ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sampai tengah malam kita waktu kuliah, itu membentuk pola pikir kita, pola laku kita pada saat kita itu bekerja. Nah, jadi karakter yang membentuk kita. Nah, sehingga pada waktu seseorang itu masih sekolah atau masih studi, saya dorong untuk mengikuti banyak-banyak kegiatan-kegiatan yang bukan hanya mengasah ilmunya, tapi juga mengasah pengalamannya. Pengalaman organisasi, pengalaman komunikasi, pengalaman-pengalaman itu yang justru melatih kita, sehingga pada waktu kita bekerja itu menjadi poin bagi kita. Bagi saya pribadi, orang-orang yang melayani juga mempunyai nilai yang justru sangat luar biasa gitu ya. Orang-orang yang kandidat-kandidat yang melayani itu adalah kandidat-kandidat yang menurut saya sungguh kandidat-kandidat yang udah dibentuk dari hatinya, udah dibentuk dari karakternya, jauh di kedalaman hatinya. Orang-orang itu udah terbentuk gitu. Terbentuk dari mana sih? Katakanlah seorang pelayanan ya, seorang anak muda, dia melayani di gereja sebagai soundman atau sebagai apa itu yang bekerja, yang melayani di tim musik dan seterusnya ya. Semua orang itu ya, gampang bagi seseorang itu untuk naik di atas panggung gitu ya. Tapi daya tahannya, ujiannya justru dilihat ketika dia ada di bawah panggung. Nah, gampang bagi seseorang itu untuk punya jabatan yang tinggi. Tapi bagaimana dia bertanggung jawab atas jabatannya, ada profesionalismenya, itu diuji di hati. Itu diuji oleh hal-hal kecil, oleh karakter-karakter kecil gitu ya. Maka kalau orang melayani itu biasanya melayaninya kan dari bawah. Bekerja kan juga dari bawah juga gitu ya. Orang melayani sebagai usher gitu ya. Pelayanan yang pertama itu cuci kamar mandi misalnya gitu ya. Saya waktu masih muda dan puji Tuhan ya, waktu melayani waktu gereja mahasiswa, saya melayani sebagai usher gitu ya, tapi yang saya kerjakan adalah mencuci kamar mandi gitu ya. Sehingga pada suatu masa hobi saya itu adalah cuci kamar mandi gitu. Nah, dari hal-hal yang kecil begitu, itu justru membentuk hati gitu ya. Membentuk hati kita untuk bagaimana kita menghandle orang gitu ya. Menghandle karyawan-karyawan kita, itu mulainya dari hal-hal yang sepele gitu, hal-hal yang kecil gitu ya. Nah, kalau perkara kecil aja, kalau cuci kamar mandi aja kita nggak bisa, bagaimana kita mau jadi manajer, bagaimana kita mau jadi supervisor gitu. Jadi itu juga kembali lagi kepada prinsip firman Tuhan juga gitu ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kita mulai dari hal yang lebih kecil. Saya mengucap syukur ya, saya ada di gereja ini. Gereja kita yang sekarang ini itu juga mengajarkan banyak hal yang kemudian membuat kita itu semakin profesional di dunia profesionalisme kita gitu. Katakanlah sekarang ya, saya mau bikin program gitu ya, budget terbatas misalnya, lalu apa yang kemudian saya kerjakan? Firman Tuhan mengajarkan, bapak-bapak rohani di gereja kita mengajarkan mulai dengan 5 roti 2 ikan yang ada padamu gitu. Nah, saya mulai list 2 roti 5 ikan, 5 roti 2 ikan saya itu apa aja sih di kantor ini, dari sana kita mulai kerjakan. Jadi ada beberapa program-program tertentu yang kita kerjakan, itu no budget gitu. Nggak perlu ada budget gitu, kita tinggal melangkah dan lakukan. Misalnya di tengah-tengah pandemi ini ya, di tengah-tengah pandemi ini, dulu ya waktu awal-awal itu ya, kebutuhan akan masker itu luar biasa gitu ya, cari masker susah sekali. Gimana caranya untuk kemudian orang-orang di sekitar pabrik, karyawan itu boleh mendapatkan supply masker dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian kami kerjakan? Tim kami, saya dan tim, kami kemudian lakukan adalah kami memberdayakan ibu-ibu di sekitar pabrik untuk menjahit masker. Jadi pada waktu itu sekitar 2.000 masker yang dijahit oleh ibu-ibu ini. Maksudnya apa sih? Ibu-ibu ini
akan kesulitan di masa pandemi karena jualan makanan mereka, jualan minuman mereka terbatas. Jadi kita juga harus support mereka untuk memberikan sesuatu buat mereka. Maka kita buat sesuatu yang bisa mereka kerjakan. Mereka bikin masker gitu ya. Masker ini kemudian dibagikan kepada karyawan dan seterusnya. Jadi dari hal-hal yang sederhana itu kita juga bisa menjangkau orang-orang, menolong orang-orang yang lain dan seterusnya. Nah, hikmat-hikmat seperti itu didapat dari ketika kita punya rumah rohani untuk mengajarkan kepada kita, untuk kita punya bapak-bapak rohani yang mengajarkan kepada kita firman Tuhan, yang kemudian bisa diaplikasikan. Jadi bagi saya tuh ya, bagi ini betul-betul ya, walaupun mungkin kita ngobrolin untuk hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang mungkin bukan dari gereja dan seterusnya, tapi saya harus jujur mengatakan bahwa prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip rumah rohani, prinsip-prinsip Bapak rohani yang mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan saya pribadi, itu yang sangat mensupport saya di dalam profesionalisme saya gitu. Jadi anak-anak muda ya tadi walaupun pertanyaannya soal pendidikan dan ini ya, saya juga mau bilang bahwa kalau anak-anak muda saat ini di tingkat-tingkat akhir kuliah, kemudian cari kerja jangan terlalu idealis bahwa cari kerjanya itu harus begini. Dan sementara masih kuliah, ikutilah organisasi, pengalaman-pengalaman sosial, pengalaman-pengalaman organisasi gitu ya. Kalau kemudian ini didengar oleh orang-orang yang orang-orang Kristen, saya mau katakan bahwa waktu kita ada di gereja, waktu kita ada di rumah rohani, itu adalah proses pembentukan yang luar biasa untuk kita bisa menjadi profesional di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Pada waktu saya pertama kali masuk kerja ya di pabrik di Surabaya, waktu pertama kali masuk kerja, yang saya lakukan adalah saya buka sepatu saya buka kaos kaki saya injak lantai kantor itu. Terus saya katakan, seperti Yosua gitu ya, menginjak tanah perjanjian itu ya. Tanah yang engkau injak itu akan menjadi milik kepunyaanmu gitu ya. Jadi saya injak pabrik itu, terus kemudian saya bilang, inilah tempat kerja saya yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Inilah ladang pelayanan saya gitu ya. Jadi saya injak itu dengan penuh iman. Itulah saya dari 2005 sampai dengan sekarang 2020. Saya masih bekerja di perusahaan ini, mencintai perusahaan ini, mengerjakan yang terbaik di perusahaan ini. Itu sih, so jangan khawatir kalau misalnya disiplin ilmu dengan disiplin ilmu dengan profesionalnya kemudian nggak nyambung. Tapi itu tadi ya, pengalaman pelayanan, pengalaman dimuridkan, itu justru mensupport kita untuk kita bisa menjadi yang terbaik di dunia kerja gitu, di profesionalisme kita. Ya, setuju sih Pak, karena memang ya pada kenyataannya tidak semua orang diserap dengan disiplin ilmunya sendiri seperti itu kan. Bahkan mungkin Pak Okto secara HRD juga banyak menemukan ya, maksudnya orang yang melamar tidak sesuai dengan disiplin ilmunya seperti itu, posisi yang disediakan itu tidak sesuai, tapi juga tidak menutup kemungkinan 100% bahwa dia tidak akan diterima di posisi itu ya Pak ya. Iya betul, jadi memungkinkan sih, karena yang kita lihat bukan hanya disiplin ilmu sih. Saya mau bilang juga pada saat proses rekrutmen ya, nilai yang tinggi, IP yang tinggi itu hanya jalan masuk untuk bisa diinterview. Jadi kita punya nilai tinggi, disiplin ilmu yang related misalnya, itu hanya menjadi jalan masuk untuk kita bisa diinterview oleh HR gitu ya. Selebihnya adalah didapat pada saat proses interview. Pada saat itulah karakter diuji, sikap hati dinilai, dan lain sebagainya gitu ya. Sebagai HRD itu ya, saya berdoa juga gitu ya. Puji Tuhan ya, Tuhan itu memberikan seorang penolong di dalam kehidupan kita itu ya. Roh Kudus diberikan bagi kita itu tuh luar biasa banget ya. Salah satu karunia roh yang kita butuhkan di dalam dunia HR ini, dunia profesional saya sebagai HR itu adalah karunia membeda-bedakan roh. Itu keren banget untuk dipakai pada saat interview. Nah, pada saat kita interview kandidat, kita akan menemukan bahwa orang kalau interview kan orang jualan kan. Bagus semua ya. Nomor 1.
semua pasti akan menunjukkan yang terbaik gitu ya. Pendidikan terbaik, nilai terbaik, pengalaman terbaik, sikap hati terbaik, dan seterusnya. Apa yang membuat kita atau yang membuat saya harus tajam untuk menilai orang ini, apakah orang ini adalah kandidat yang terbaik atau tidak? Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Hanya bisa saya minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saya karunia untuk membeda-bedakan roh. Jadi itu juga saya dapat di gereja gitu ya. Iya ya, sebagai HR ya saya harus punya karunia untuk membeda-bedakan roh. Jadi waktu interview saya baru salaman sama orangnya, baru lihat orangnya, kira-kira di dalam hati ini langsung ada sesuatu yang connect atau ada sesuatu yang disconnect dari hati saya terhadap kandidat ini gitu ya. Nah itu perlu banget sih. Jadi sekali lagi ya, nilai seseorang related pendidikan dengan jabatan yang diminta oleh perusahaan itu hanya jalan masuk untuk dia bisa interview. Selebihnya adalah kita menggali informasi pengalamannya, sikap hatinya, karakternya, dan lain-lain. Karena itu, jadilah orang yang berkualitas itu yang pertama dan yang utama itu dari hati, karakternya, hatinya. Kalau hatinya beres, karakternya beres, hidupnya beres, apa yang dia kerjakan itu menjadi beres. Jadi membuat orang itu menjadi tempat kerja kita, menurut saya bukan karena dia punya related atau tidak related antara pendidikan dan dunia kerja dan profesionalismenya, tapi justru sikap hati, karakter yang jauh di dalam hatinya itu yang membuat orang itu bisa berhasil atau tidak. Itu sih kira-kira ya tambahan. Ya, jadi kalau boleh disimpulkan nih, kalau dari sisi kuliah sendiri ya, kuliah itu kan seperti yang kita tahu ya, Pak Okto juga sempat kuliah di bidang yang lain ya, berarti ya bukan di bidang pekerjaan yang sekarang. Lalu saya juga sama seperti itu. Mungkin kalau bisa disimpulkan ya, dari kuliah itu kita bisa dapat apa sih? Kalau saya simpulkan mungkin kita bisa dapat yang pertama itu yang dari tadi Pak Okto sempat singgung itu karakter ya Pak ya? Iya betul. Karakter itu juga diuji pada saat kita kuliah. Karakter itu akan terbentuk di saat kita kuliah. Terus berikutnya daya juangnya. Karena kan tidak mudah ya Pak ya menyelesaikan kuliah selama 4 tahun dengan persistence kayak gitu ya. Karena saya sendiri pun ya walaupun pada akhirnya selesai tapi tidak tepat waktu seperti itu, kurang persistence seperti itu. Nah terus yang paling penting sebenarnya kalau yang menurut saya adalah ilmu bersosialisasi sih Pak. Ya betul. Jadi ini pengalaman pribadi juga lah ya. Saya di kuliah, waktu saya kuliah itu dari 120 orang angkatan, mungkin yang tidak berteman dengan saya itu mungkin cuman 15 orang. Dari 100 sekian tadi itu ya. Dari 100 sekian tadi. Dan juga bukan tidak berteman yang musuhan ya, maksudnya saya tidak kenal dia, dia juga tidak terlalu membuka diri seperti itu. Terus ngomongnya juga kurang nyambung, tempat nongkrongnya beda seperti itu. Tapi secara teman kuliah ya saya tahu orang ini seperti itu. Jadi tidak yang sampai, kan mungkin ada beberapa orang kan kalau misalnya di kampus itu seangkatanmu dulu si ini si A, saya nggak pernah tahu ya namanya si A kayak gitu. Saya bukan orang seperti itu, walaupun mungkin dari 100 orang yang saya berteman, ya teman dekatnya paling cuma 20 seperti itu. Tapi di situ saya belajar sebenarnya bersosialisasi itu sangat penting sih. Dari situ saya belajar. Karena kenapa? Kalau kita SMA, kita kan memang fokusnya ke belajar, tugas, pokoknya hidupnya tuh di sekolah kayak gitu. Tapi kalau kuliah kan beda ya. Kuliah benar-benar beda. Kita diajari bersosialisasi, terus juga membangun hubungan satu dengan yang lain yang sehat itu seperti apa. Lalu tadi Pak Okto juga sempat singgung berorganisasi di kampus seperti itu. Nah, lalu yang paling penting adalah mengerjakan deadline. Karena
mau tidak mau ketika kita kerja kita akan selalu berurusan dengan deadline. Jadi itu juga sangat ya orang-orang kuliah yang tahu lah ngerjain deadline itu seperti apa kayak gitu. Karena kalau misalnya masih SMA kan tugasnya masih harian ya Pak ya. Iya. Masih semuanya textbook lah. Tapi kalau di kuliah ya itu tadi kita diajari karakter, daya juang, bersosialisasi, berorganisasi, lalu mengerjakan deadline. Nah terlebih daripada itu semua ada ilmu-ilmu di luar kampus juga yang bisa kita dapetin, misalnya kayak di pelayanan atau bahkan di rumah ya. Di rumah juga kita belajar sesuatu dari keluarga kita seperti itu. Jadi jangan takut, intinya bagi teman-teman, apalagi kalau misalnya memang disiplin ilmunya tidak sesuai, tapi passionnya memang benar-benar di bidang pekerjaan yang Anda mau masukin. Itu menurut saya passion, tapi kalau yang benar-benar passion ya, bukan passion yang dirasa-rasa seperti itu ya. Iya. Kalau benar-benar passion itu lebih daripada ilmu sih menurut saya. Dan itu akan membuat persistence-nya di dunia kerja semakin panjang sih. Kalau passion ya. Ya jadi intinya jangan takut. Dari sisi HRD juga bukan hanya disiplin ilmu yang dilihat ya Pak ya, tapi banyak faktor yang memang benar-benar menentukan dalam pemilihan orang ini bisa masuk nggak ke pos yang memang tersedia seperti itu ya. Gitu. Ya. Lalu ini mungkin saya sekedar minta pendapatnya dari Pak Okto nih. Saya sempat baca di sebuah artikel itu ternyata perusahaan-perusahaan besar di dunia itu sudah tidak pakai ini lagi Pak, tidak pakai ijazah lagi Pak, untuk menemukan orang untuk pos pekerjaan yang mereka miliki. Jadi yang saya tahu big company itu Google sudah tidak pakai ijazah lagi. Jadi dia seperti saya butuh untuk posisi ini, kamu kalau mau melamar, apa yang akan bisa kamu lakukan untuk posisi ini? Kamu buat paper seperti itu. Jadi penilaiannya pertama bukan dari ijazahnya, tapi dari paper yang dia buat nih. Nah, apakah ini mungkin bertanya dari sudut pandangnya Pak Okto ya, apakah seperti ini efektif di Indonesia? Atau nanti Indonesia kedepannya juga akan mengadopsi cara seperti ini? Karena terakhir saya juga punya teman yang akhirnya masuk ke salah satu perusahaan startup yang besar nih di Indonesia. Pendidikannya itu kayak nomor sekian kayak gitu loh. Sudah nomor sekian. Yang pertama justru yang ditanya sama dia waktu interview adalah, kamu bisa kasih apa ke perusahaan ini? Dari pengalamanmu, dari pendidikanmu, dan dari apa yang kamu miliki seperti itu. Ya, pada intinya sih gini, industri itu adalah mencari orang yang untuk support industri itu atau untuk support daripada perusahaan itu gitu ya. Kita tidak mencari orang, kita mencari apa yang bisa kita mencari buah yang bisa dia berikan, kita mencari hasil yang bisa dia berikan. Maka di Indonesia mungkin saja sih dalam waktu-waktu ke depan di posisi-posisi tertentu ya, orang nggak lihat sih di posisi menengah ke atas ya, orang nggak lihat kamu punya pendidikan apa, kamu bisa apa gitu ya. Orang melihat apa yang bisa kamu berikan, kamu hasilkan untuk perusahaan ini gitu. Dan ke depan bisa saja begitu, bahkan di level-level tertentu sekarang ini pun udah jalan begitu. Pendidikanmu nggak lagi penting. Nah, itulah kenapa untuk posisi tertentu, untuk orang-orang tertentu, ada firman Tuhan yang bilang ini, nama baik lebih berharga. Nah, dia membangun image-nya, dia membangun nama baiknya, sehingga dia dicari menjadi kandidat itu karena nama baiknya, bukan karena pendidikan. Perusahaan kan nggak cari orang berpendidikan. Perusahaan tuh mencari orang yang bisa support industri itu untuk bisa jalan.
sayangnya di Indonesia ini kan faktornya banyak. Jadi salah satu cara untuk kita melihat bahwa orang itu bagus atau tidak adalah dengan melihat ijazahnya, melihat pendidikan. Apalagi di level-level middle low gitu ya. Orang melihatnya itu adalah pendidikan, karena memang ada korelasi sih, orang yang lulusan SD, SMP, SMA itu atau bahkan kuliah itu punya perilaku, punya pola yang berbeda. Nah itu gitu ya. Tapi kalau untuk level-level ke atas yang kita minta itu adalah hasilnya, hasil kerjanya. Kamu bisa beri apa sih untuk perusahaan ini? Hasilnya seperti apa? Kapan akan diselesaikan dan seterusnya. Nah, kemungkinan untuk level-level yang di bawah juga akhirnya begitu gitu. Nah, cuman kan kalau di Indonesia ini kan faktor-faktor yang lain juga masih besar, masih bisa, kita belum bisa lakukan yang seperti itu menurut saya. Karena itu tadi orang kalau berpendidikannya SD, SMP, SMA itu tuh kita langsung lihat perbedaannya itu tuh langsung nampak gitu ya. Jadi pendidikan menjadi salah satu faktor yang tadi saya bilang ya, untuk dia pintu masuk untuk dia. Jadi kalau orang lulusan SD susah nih kalau bekerja di industri yang punya industri besar, SMP, SMA gitu ya. Karena itu D3, S1 menjadi penting untuk dia bisa bekerja gitu ya. Kesuksesan itu bukan berasal daripada, menurut saya ya, pendidikan itu penting, tapi kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikannya, tapi ditentukan oleh bagaimana usahanya, kerja kerasnya, sikap hatinya, itu yang membawa dia untuk sampai kepada kesuksesan gitu ya. Saya rasa sih di beberapa perusahaan besar juga udah begitu kok. Di Indonesia juga begitu. Orang, apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan ini? Bahkan itu juga adalah salah satu pertanyaan pada waktu kita interview. Jadi kalau perusahaan ini atau menerima Anda untuk bekerja di perusahaan ini, apa yang bisa Anda lakukan? Itu juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang dasar supaya kita bisa tahu orang ini ketika dia ada di dalam itu seperti apa, mau jadi apa, mau ngapain, mau kemana gitu. Even karyawan yang udah bekerja di dalam pun kita juga terus menilai kok, orang ini punya karakter atau tidak, orang ini punya sikap hati seperti apa gitu-gitu ya. Apa yang nampak di luar dengan itu tercermin dari apa yang ada di dalam dan seterusnya ya. Jadi kita ngelihat karyawan itu atau kandidat itu ya sejauh itu yang kita bisa lihat gitu. Jadi ke depan memungkinkan, bahkan itu udah juga terjadi di perusahaan-perusahaan besar, level-level menengah atas dan seterusnya, orang cari, lihat dari apa yang dia bisa berikan gitu. Bahkan banyak owner perusahaan kadang-kadang pendidikannya tidak tinggi gitu ya, tapi mereka punya hikmat gitu ya, mereka punya blessing yang lain yang Tuhan beri, lalu mereka menata kelola itu dengan bagus, lalu mereka membayar profesional untuk bekerja di bidang yang itu. Mereka sendiri pendidikannya tidak tinggi gitu ya, gitu kira-kira. Ya jadi mungkin kalau di Indonesia mungkin sekarang susahnya karena mungkin kualitas pendidikannya juga berbeda kali ya Pak ya. Satu kota dengan kota lain berbeda, terus kota dengan desa atau kabupaten seperti itu juga berbeda kayak gitu. Jadi mungkin standarnya kedepannya bisa jadi seperti ini, cuman memang ya banyak hal yang harus diperbaiki dulu lah ya di sisi, mungkin di sisi pendidikan. Oke, ini pertanyaan yang akhir-akhir ini Pak. Iya. Pak Okto kan ini bekerja di kalau work days berarti Senin sampai Jumat ya Pak ya. Senin sampai Jumat, lalu jam kantor. Nah, dan saya lihat kemarin waktu saya ada hubungin Pak Okto, waktu lihat, wow, jadwal pelayanannya juga semakin banyak ya, semakin online semakin banyak ya. Ya. Jadi gimana sih Pak? Ini mungkin sudah tidak berkaitan dengan dunia HR, tapi bagaimana Bapak mengatur waktu nih Pak? Mengatur waktu untuk pelayanan, pekerjaan, dan tentu saja quality time dengan keluarga ya. Ya, yang pertama
Saya mau jawab dulu kalau prioritas, mulai dari prioritas hidup ya. Kalau ditanya soal prioritas hidup, maka prioritas hidup yang pertama itu adalah Tuhan. Tuhan harus menjadi yang pertama di dalam kehidupan setiap kita gitu ya. Tuhan menjadi yang utama. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bereslah seluruh kehidupan kita. Jadi yang paling pertama yang kita bangun adalah hubungan dengan Tuhan. Itu menjadi prioritas yang pertama. Yang kedua adalah mengelola diri kita sendiri. Itu menjadi prioritas yang berikutnya. Setelah Tuhan, diri kita ini kita juga harus menata, kelola diri kita itu dengan baik. Ketiga adalah keluarga. Keluarga, jadi setelah diri kita beres, Tuhan beres, diri kita beres, keluarga juga pasti akan beres. Kita bereskan keluarga. Setelah keluarga, maka yang berikutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan itu juga menjadi hal yang utama di dalam hidup kita karena itu adalah salah satu dari talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Itu adalah pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan untuk memberi kita makan, pekerjaan untuk menata kelola segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Nah, yang paling terakhir adalah baru pelayanan. Jadi kita nggak bisa, bagi saya sih, urutannya harus seperti itu. Tuhan, diri saya sendiri, keluarga saya, pekerjaan saya, baru pelayanan saya. Karena pelayanan itu bicara soal bagaimana kita menjadi saksi. Nah, bagaimana saya bisa bersaksi kalau keluarga saya nggak beres, pekerjaan saya nggak beres, diri saya nggak beres gitu ya. Nah, jadi yang kita beresin dulu adalah itu tadi, hubungan dengan Tuhan beres, diri sendiri juga pasti lanjut beres, diri sendiri beres, keluarga beres, pekerjaan beres, baru kita bisa menjadi saksi melalui pelayanan kita. Bagaimana kita bisa mengatur waktu? Menurut saya sih, ada satu firman Tuhan itu, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, umur manusia menurut firman, umur manusia itu adalah 70 atau 80 tahun jika dia kuat. Nah, umur saya sekarang ini adalah jelang 40 gitu. Berarti saya sudah lewat 1/4 pertama daripada kehidupan saya. Kalau katakanlah Tuhan kasih saya umur 70, maka 35 adalah umur tengah saya, maka sekarang ini adalah saya sedang menjalani paruh yang kedua. Nah, karena saya sedang menjalani paruh yang kedua dari umur saya, kalau memang hanya dibagi dalam 2 paruh, maka ini adalah waktu-waktu yang harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik dan secara bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saya membuat diri saya untuk terus melakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa saya kerjakan. Mungkin dulu waktu masih muda nonton film lebih banyak, ngobrol-ngobrol lebih banyak, kongko-kongko lebih banyak, bercanda lebih banyak, pergi kemana tempat lebih banyak. Tapi justru hari-hari ini, apalagi firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka kita isi waktu-waktu sedemikian untuk segala sesuatu mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan, mengerjakan apa-apa yang menjadi pekerjaan Tuhan itu dikerjakan. Nah, saya mengatur ya, jadi waktu yang sudah tidak bisa diganggu itu adalah misalnya Senin sampai dengan Jumat jam 8, saya berangkat kantor itu jam 6:30 pagi dan akan pulang sampai di rumah itu jam 6 sore rata-rata begitu ya. Jadi Senin sampai dengan Jumat di jam yang seperti itu saya dedikasikan untuk pekerjaan saya. Jadi 100% saya mengerjakan di jam-jam seperti itu. Nah, Sabtu pagi gitu ya, itu kami gunakan untuk bisa, karena Sabtu dan Minggu libur ya, jadi Sabtu pagi itu gunakan untuk hari berwaktu bersama dengan keluarga. Jadi misalnya saya, istri, dan anak kami bisa kadang-kadang, walaupun rencananya pengennya tiap minggu gitu ya, kami keliling kompleks, jalan kaki sambil lihat-lihat, sapa-sapa tetangga dan seterusnya, atau Sabtu pagi sapu-sapu halaman supaya sekalian kalau tetangga lewat bisa nyapa-nyapa dan seterusnya. Lalu nanti kami sarapan pagi di luar, ngobrol, sarapan pagi, lalu kemudian sampai dengan jam 12 gitu ya, itu mulai dengan waktunya pelayanan gitu ya. Jadi mulai dari siang itu bertemu dengan orang-orang tertentu, janji-janji tertentu, itu kita mulai lakukan Sabtu siang sampai dengan Sabtu sore atau Sabtu malam kadang-kadang. Dan semua saat kami sekeluarga terlibat di dalam pelayanan yang sama gitu ya. Jadi
kami melayani bersama-sama juga. Nah itu juga jadi di dalam melayani pun kami punya quality time. Kecuali beberapa hal kadang-kadang kami harus berpisah supaya lebih efektif melayaninya, supaya lebih banyak yang bisa dijangkau, misalnya kami bisa pisah. Cuman kami usahakan. Kadang-kadang saya itu pengen mengerja supaya lebih cepat tuh bagi tugas gitu. Cuman yang lebih baik kami melakukannya bersama-sama. Lalu minggu itu kalau sebelum pandemi, kita pagi nanti ibadah, jam 10 pagi ibadah, ketemu beberapa orang, terus minggu sore sampai dengan minggu malam kembali menjadi hari keluarga lagi, jadi makan malam, ngobrol dan lain sebagainya. Di tengah pandemi seperti ini, lalu kemudian dari hari kerja tadi Senin sampai dengan Jumat, hari-hari tertentu juga saya dedikasikan untuk melayani. Misalnya kalau sekarang ini di pandemi ini, misalnya Senin jam 7 itu ada ada CG online untuk youth gitu. Itu hari Senin jam 7 malam gitu ya. Hari Selasa untuk profesional dan family gitu ya, itu jam 8. Lalu hari Rabu tiap jam 7 saya dedikasikan untuk ikut saat teduh bersama dengan Pastor Philip gitu. Kemudian hari Kamis kosong libur, tapi kadang-kadang itu saya sengaja diliburkan untuk apa? Untuk connecting time gitu, connecting time dengan Pekanbaru, connecting time dengan Medan. Biasanya kan hari Kamis, jadi hari itu memang didedikasikan untuk sesekali kalau ada connecting time, atau hari itu cuman mau nonton film atau apa gitu-gitu di rumah ya digunakan di hari Kamis. Hari Jumat malam jam 7 doa malam untuk CG sekalian connecting time lah dengan semua semua teman-teman di Dumai. Itu kami lakukan Jumat. Sabtu seperti tadi itu lagi gitu. Jadi saya juga gunakan waktu-waktu seperti itu gitu. Jadi di kantor juga gitu. Kalau orang-orang kantor yang mau ketemu atau mau ngobrol atau mau dalam tanda kutip pelayanan, itu juga di waktu-waktu istirahat kayak gitu kan. Saya belajar sih dari Bapak Rohani kita di gereja kita. Makan siang itu harus cepat-cepat, jangan lama-lama. Makan siang itu harus cepat. Jadi siang itu kalau mau makan lama ya sarapan pagi sambil ngobrol atau makan malam sambil ngobrol. Tapi kalau makan siang harus dilakukan dengan cepat-cepat gitu. Jadi saya juga lakukan cepat-cepat. Makan siang tuh paling lama itu ya 10 menit gitu ya. Makan cepat-cepat lalu kembali ke ruangan, lalu ketemu dengan beberapa orang, ngobrol, atau kalau nggak ada janji ya baca buku atau segala macam. Kadang-kadang hari-hari ini yang saya pelajari ya buku-buku MSJ gitu ya, walaupun udah belajar atau belum pernah ikut trainingnya, saya pelajari MSJ 1 ulang lagi, dapat insight baru, MSJ 2, CGT 1-2, buku-buku kayak gitu-gitu tuh baca. Pagi kalau misalnya pagi waktu datang, pertama kali yang saya lakukan adalah saya menyelesaikan komitmen membaca Alkitab. Jadi karena saya datangnya pagi 6:30, sampai di kantor kan jam 7:15 gitu ya. Nah 7:15 sampai dengan jam 8 pas gitu ya, itu waktu yang panjang. Jadi saya punya komitmen untuk baca Alkitab gitu ya, baca firman. Baca dulu gitu ya, mencatat hal-hal perlu, jam 8 baru udah mulai. Ada jadwal meeting atau ada kunjungan ke lapangan atau apa mulai dari jam 8. Nanti jam 12 pas misalnya mau istirahat itu digunakan untuk macam-macam. Itu tadi ya, makan siang yang secepatnya, lalu kemudian lakukan beberapa hal. Makanya kadang follow up, telepon, curhat sama pastor misalnya, itu dilakukan di jam-jam seperti itu. Misalnya waduh lagi gimana gitu ya. Misalnya connect sama Pastor Oge misalnya ya, ke Oge di Pekanbaru, jam-jam siang kayak gitu, atau lagi ngobrolin sama teman-teman di Pekanbaru soal pelayanan tertentu, itu dilakukan. Saya menikmati sekali, saya berdoa supaya Tuhan tetap beri badan yang sehat, supaya terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini sampai dengan nanti kalau usianya udah selesai. Pengen efektif, efisien mengerjakan semua ini. Nggak mau lagi gunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Jaga makan minum juga segala macam. Pengen kan karena saya
apa itu namanya punya kadang-kadang ada kelemahan tubuh ya, kadang-kadang suka capek di badan, capek di punggung dan lain-lain ya. Jadi menjaga sedemikian supaya pelayanannya tetap bagi saya sih kita belum mulai apa-apa gitu. Belum mengerjakan apa-apa yang kita harus kerjakan buat Tuhan gitu. Jadi mumpung sekarang ini ya Tuhan kasih banyak kesempatan, terus maju gitu mengerjakan semua ini. Gitu sih kira-kira kalau waktu dan prioritas seperti itu. Oke, ya sangat diberkati Pak untuk sharingnya hari ini, dan thank you buat waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin terakhir nih, tips singkat untuk dua golongan nih. Yang pertama adalah pencari kerja yang baru. Yang kedua, orang-orang yang terdampak di masa-masa seperti ini, terdampak di area pekerjaannya, Pak. Oke. Yes, bagi pencari kerja yang baru, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Maka belajar lebih banyak, baca buku, ketemu orang, maksud saya online gitu ya, bertemu dengan seseorang, bicara dengan mereka, pertajam keilmuan, pertajam pengalaman. Waktu-waktu ini jangan biarkan nganggur, jangan biarkan untuk kita sendirian, merasa bosan dan lain sebagainya di rumah. Kerjakan setiap apa yang bisa dikerjakan hari-hari ini. Melatih, mengasah diri, cari training-training online untuk memperlengkapi kita bagaimana kita cari kerja. Review juga, mengenal diri sendiri juga. Review kita ini punya passion apa, mau kerja seperti apa, bidang-bidang apa yang untuk memperlengkapi diri untuk semakin lebih tajam di dalam dunia kerja. Lihat-lihat perusahaan, lihat-lihat lowongan kesempatan-kesempatan kerja kalau itu ada, atau mulai lihat kesempatan-kesempatan apa untuk diri sendiri. Lakukan apa yang bisa dilakukan kalau kita itu pemula. Perbanyak jaringan dengan orang lain, perbanyak hal-hal yang bisa dikerjakan, dilakukan walaupun itu dari rumah. Bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau yang masih dalam keadaan down, inilah juga kesempatan untuk mengasah kembali gergaji kita. Kita menggunakan untuk menata ulang kembali prioritas kehidupan kita gitu ya. Jadi ini adalah waktu di mana kita mundur sejenak untuk kita mereview kembali diri kita. Prioritas-prioritas kita apakah sudah dilakukan dengan benar? Apakah kita telah menempatkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam kehidupan kita? Apakah kita selama ini punya cukup waktu untuk mengelola, menata ulang diri kita, hati kita, hidup kita, dan seterusnya? Apakah keluarga kita sudah perhatikan dengan baik? Lalu kita menata ulang kembali pekerjaan-pekerjaan. Supaya Tuhan terus buka pintu, buka jalan. Tuhan selalu mulai dengan 5 roti dan 2 ikan yang kita punya. Jadi waktu kita tidak pernah kehilangan, benar-benar kehilangan. Selalu ada talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selalu ada sesuatu yang dititipkan di hidup kita. Jadi terus jangan gunakan waktu ini untuk mengasihani diri sendiri. Jangan gunakan waktu ini untuk kemudian mengeluh. Jangan gunakan waktu ini untuk hal-hal yang negatif. Justru bagi kita yang kehilangan pekerjaan, ini adalah kesempatan untuk kita mengasah ulang gergaji kita, menajam kembali apa yang selama ini mungkin sudah tumpul, prioritas-prioritas atau hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah kita tata ulang. Terus cari kesempatan, selalu ada kesempatan, pintu-pintu selalu terbuka. Pada saat satu pintu yang satu tertutup, ada banyak sekali pintu yang terbuka. Tinggal bagaimana kita minta sama Tuhan untuk Tuhan mencelikan mata kita, supaya kita bisa melihat kesempatan, mengangkat setiap selubung yang menutup mata kita, supaya kita bisa melihat kesempatan-kesempatan. Buat kita semua sih, baik orang yang mencari kerja, ataupun orang yang kehilangan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi ini, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan akal budi ialah menjauhi kejahatan. Kembali lagi kepada yang paling pertama, Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menjadi milik kita, siapakah lawan kita? Kita akan dapat melewati segala apapun di dalam kehidupan kita. Itu kira-kira, Ko Michael. Ya, jadi yang pertama tentu saja ini waktu untuk belajar ya Pak ya. Waktu untuk belajar, mengasah ilmu. Mungkin kalau sebelumnya kita belum pernah mengerjakan passion kita, mungkin ini waktunya untuk mengerjakan passion kita ya.
Ya, betul. Waktu untuk mengerjakan. Ya, mengerjakan passion. Terus yang tidak kalah penting sebenarnya ada satu hikmah di balik semua pandemi ini adalah banyak quality time dengan keluarga. Iya, betul. Ya, karena selama ini mungkin kita sibuk, terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk di luar seperti itu. Dan Mm-mm. sekarang dengan adanya ini, ya memang kita tidak bisa mensyukuri semua ya, tapi Mm. di balik semua kesusahan pasti ada satu hal yang bisa kita syukuri. Yes, Dan salah satunya adalah di masa pandemi ini kita semakin dekat sih dengan keluarga. Waktu-waktu yes, semakin banyak betul. dan apa yang sebelumnya belum pernah kita bangun dengan keluarga kita, inilah waktu yang tepat Ya, untuk kita bangun dengan keluarga ya, kita. Oke, ya. itu aja Pak Ukto. Oke. Ada yang mau Pak Ukto tambahin lagi? Ya, terima kasih Ko Michael untuk kesempatan ngobrol ini. Um, Biar jadi berkat untuk kita semua, jadi berkat buat banyak orang. Biar setiap apa Amin. yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatan kita bisa ngobrol ini. Saya yang thank you untuk semua hal yang kita bisa kerjakan sama-sama. Ya. Itu aja sih, thank you ya untuk waktunya. Thank you Pak, thank you. Saya juga terima kasih banyak. Semoga bisa jadi inspirasi dan jadi berkat ya. Amin. Ya. Amin. Oke. Oke, Thank you sampai Pak. jumpa.